Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dari Rasul Sayyidina Sahibul Mu'alif kita Al-Bukhari li Syekh Al-Albani dan disujani Ahmad bin Husain ibn Ahmad Al-Asbahani radhiyallahu anhu. Tsumma ila Sayyidina Sahibul Mu'alif kita Bidayatul Hidayah Syekh Al-Albani Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pada syarah. Allah tawassahum barahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikh. Allah tawassahum barahmatullahi wal maghfirah. Allah yaghfir wa yarhamna darajat. Wa yafuna bi as-salimin barik hadin akhirah. Syarril Fatihah. Ramadan ar-Rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan. Wal qiyamu wa qiraatul ayatun minha warruku'u wa tumaninatu fihi. Sudah segitu dulu ya. Jangan terlalu panjang-panjang ya, sedikit tapi harus lancar, harus bisa memahaminya ya. Sedikit-sedikit aja. Soalnya ini mengenai tentang rukun sholat itu panjang. Ya. Terus geser. Salah satu sama niata asyara ruknan an-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha warruku'un wattumaninatu fihi. Apa sah? Reza baca Reza. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi bidarain ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun warkanus salati samaniyata asyara ruknan an-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha warruku'u wattumaninatu fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa bihi bi ulubihi fi darimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkana as-salatun wa arkanus salatu samaniyatan salati samaniyatan asyara ruknan niyatu ruknan tanwinnya pakai
Tanwin bukan rukna. Di tanwinnya dijelasin. Ruknan. Rukna Ya. niyatun An-niyatu. an-niyatun An-niyatu. an-niyatu waqiyamu Wal-qiyamu. ma'a Qudrati. kudrati wa takbiratu Wa takbiratul wa takbiratu ihrami. ihrahmi wa wa qir- wa Wa qir- qiraatul wa qiraatun fatihati. fatihati Wa bismillahirrahmanirrahim. wa bismillahirrahmanirrahim Ayatun minha warruku'u wa yarku'u wa yarku'u warku'u watuma niyatun fihi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Ma'ilin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi dari amin. perhatikan adik-adik ya. Biar Paslon semuanya wa pada arkanu baca ya. sholati samaniyatu asyara Makanya jangan roknan ada yang tidur. aniyatu wa akimu wa akiyamu ma'a al qadrati wa takbirati Fatakbiratul wa takbiratun ihrami. iramu irami Wa qiraatul wa qiraatul fatihati. fatihati Wa wa bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim Ayatun aniyatun minha minha warruku'u warku'u wattuma'ninatu wa du'aninatu fihi. bihi. Terus ini aja. Ini langsung ini. Ntar Ajuna jangan dulu baca ya. Ya. Ini Pak No dulu baca. Pak No baca ya. Belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidul mu'alif wa imam rahman wa ta'ala bidari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paswan wa alkanu salati samaniyata asyara ruknun aniyatu ruknan aniyatu wal qiyamu ma kudrati wa takunu ihrami wa takdiratul ihrami Terus wa qiraatul wa qiraatul fatihati. fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha warruku'u warku'u wattuma'ninatu. wattumarinatu fihi. Terus apa lagi? Itu Hafiz baca Hafiz. Baca Hafiz. Perhatiin Hafiz. Kalau orang-orang lagi baca, perhatiin. Amin. Kalau bawa pulpen atau bawa pensil Paslon. boleh melogat ya. Paslon Boleh melogat. waruka Kali takut lupa bagaimana nggak apa-apa. Sambil dilogat terus. paslon warukanus sholati samaniyatu asyara samaniyata asyara Ruknan. ruknan aniyatu wa qiyamu mi'al qudrati wa takbiratul ihrami Terus wa qiraatul Fatihati. fatihati Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ayatun minha warruku'u wattuma'ninatu fihi. Sekarang baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan
An-niyatu An-niyatu wal qiyamu qiyamu ma'al qudrati ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha warruku'u wa tuma'ninatu fihi. Siapa namanya? Nabil, baca Bil. Iqra Bil. Artiin. Ya, terjemahkan ya. Mau pakai Indonesia boleh, mau pakai Indonesia boleh. Ya. Nggak apa-apa, mau pakai Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh kalau bisa mah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal wa arkanus salati ari pirang-pirang rukun salat tamani atang asyara eta aya 18. langsungin sama niata asyara ruknan Sama niatang asyara ruknan eta aya 18 rukun. Aniatu kahiji niat wal qiyamu jenantung ma'al kudrati Ngadeg. Ya mau nangtung boleh, mau berdiri boleh, mau ngadeg boleh. Terus ma'al kudrati serta kawasa. Terus Wa takbiratul ihrami jeung takbiratul ihram. ya. Wa qiraatil fatihati jeung maca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Ari lapad Terus bismillah ari ayat. ari ayat Terus ari lapad bismillahirrahmanirrahim ayatun eta hiji ayat minha tina eta tina surat Fatihah. Waruku'u jeung ruku wa tumaninatu jeung tumaninah Fihi tina eta ruku. Terus satu kali lagi baca. Geser. Kamu aja. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda? Saya mau pakai bahasa Sunda aja. Sunda, oh iya, nggak apa-apa. Asal ngerti aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal. Warkanus salati ari pirang-pirang rukun salat sama niata asyara ruknan eta 18 rukun. An niatu kaji niat wal qiyamu jeung nangtung mal kudrati serta kawasa wa takbiratul ihrami jeung takbiratul ihram wa qiraatul fatihati jeung maca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Ari lapat bismillahirrahmanirrahim ayatun eta hiji ayat minha tina eta surat Fatihah. Waruku'u jeung ruku wa tumaninatu jeung tumaninah fihi dina eta ruku. Fihi dina eta ruku. Satu kali lagi Kal, baca Kal. Rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari hiji pasal warkanus salati ari pirang-pirang rukun salat maniatu asyara rukunan eta aya 18 rukun aniatu kaji niat wal qiyamu jeung ngadeg mal qudroti sarta kawasa takbiratul ihrami jeung takbiratul ihram wal qiraatul fatihati jeung maca Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim jeung ari lafaz bismillahirrahmanirrahim ayatun eta hiji ayat minha tina surat Fatihah. Waruku'u jeung ruku wa tumaninatu jeung tumaninah fihi dina eta ruku. Udah segitu dulu ya. Baru berapa sih itu rukun sholat? Baru sampai tumaninah ya. Tumaninah di dalam ruku. Berarti baru hitungan yang ke-6. Hitungan ya, ke-6. Hitungan yang ke-6. Ya, karena tadi sudah diartikan makna atau
arti daripada wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Ya, jadi sekarang di hari Kamis ya, di hari Kamis sekarang sudah sampai bagian ke arkanus sholat. Ya, arkanus sholat jumlahnya yaitu ada 18 rukun. Yang mana rukun sholat itu ya, mungkin udah pada tahu ya, rukun sholat itu jangan sampai ketika sholat, jangan sampai ada yang Terlewati. jangan ada yang tertinggal. Ketika misalkan ada yang tertinggal satu pun, maka sholatnya itu enggak sah. Makanya harus betul-betul tahu ya. Makanya harus betul-betul tahu mengenai tentang rukun sholat. Yang jumlahnya menurut di kitab sini ya, menurut di kitab Fathul Qorib jumlahnya yaitu ada berapa? 18. Tetapi kalau di kitab-kitab yang lain ya, diantaranya seperti kitab Safinah ya, kitab Safinatun Najah, jumlahnya ada berapa? 17. Ada 17 rukun. Ja, ngerti gak Ja? Bahwa rukun sholat itu apa Ja? Hah? Rukun sholat itu hukumnya apa? Hukumnya Wajib. hukumnya wajib, hukumnya fardu, hukumnya ketika ada yang tertinggal maka sholatnya tidak sah, harus diulangi lagi ya. Nah, di sini dihitungnya baru berapa? Baru 6 ya. Karena kalau misalkan semuanya langsung disekaligusin ya, mungkin yang namanya ngaji kan biasanya dibatas ya waktunya, nggak terlalu lama. Jadi berhubung seperti biasa ngaji kan 1 jam, biasanya 1 jam lebih lah. Jadi kalau misalkan semuanya dijelasin, waktunya mungkin nggak bakalan keborok ya. Jadi sedikit-sedikit ya. Tambah kalau misalkan langsung semuanya dibaca, ya takutnya kecapean juga ya. Kalau misalkan langsung disekaligusin. Jadi alangkah bagusnya sedikit-sedikit. Walaupun sedikit-sedikit, tapi harus bisa memahaminya. Kira-kira paham tuh? Paham nggak? Ipin, paham nggak Ipin? Hah? Paham ya? Paham ya? Ya, bahwa rukun sholat ada berapa, Pin? Ada 18. Ada 18. 18 ini atau kita mengambil yang 17 boleh. Ya, boleh mengambil yang 18, boleh ya, mengambil rukun sholat yang 17. Ya, ingat ya, Pin, rukun sholat itu ketika kita melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah, itu sama sekali yang 17 atau yang 18 jangan sampai tertinggal. Kalau misalkan ada yang Ipin tinggalin, maka maka sholatnya harus diulang lagi, ya, harus diulang lagi alias batal apanya? Sholatnya. Baik sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya. Mana yang 18 kita hitung ya satu persatu. Tadi dibacanya sampai ke watumakninatu fihi, sampai ke tumaninah. Ya, jadi baru 6 yang kita tadi baca. Baru 6 mengenai tentang rukun sholat. Ya mungkin ntar kalau misalkan memasuki ngaji lagi ya dilanjut kembali ya. Jadi baru 6 ya. Ke satu apa? Kang, ke satu apa Kang? Kahijina naon? Kahijina niat. Kumaha niatna? Gimana niatnya Contohnya seperti kamu mau sholat apa? Mau sholat contohnya mau sholat fardu, mau sholat sunnah. Terserah Reja maunya apa? Ya kita ambil contohnya seperti sholat fardu dulu lah. Ya sebab fardu itu inti jangan sampai
kita tinggalkan yang 5 waktu. Makanya harus tahu dulu tata cara niat sholat yang 5 waktu. Sedangkan di dalam rukun sholat itu yang pertamanya itu harus niat. Karena sesuai dalam perkataan Rasul ya, dalam perkataan Nabi Muhammad SAW, ada yang tahu gak hadisnya? Ada yang tahu gak? Dan tahu dan masa nggak tahu sih? Hah? Ya mungkin udah pada ngedengar, sering ngedengar, cuman lupa lagi. Kenapa lupa lagi? Karena apa? Karena banyak makan roti, jadi lupa lagi. Makanya kalau bisa jangan kebanyakan makan roti, jadi lupa lagi. Kalau bisa, kalau di kampung ini apa? Makan kulub sampe, kulub bui, insya Allah ya cepat ya. Jadi nggak bakal lupa lagi. Ya kenapa rukun sholat itu yang pertama yaitu niat. Ya, karena memang ada perkataan baginda Nabi besar Muhammad SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya pekerjaan beramal, baik amal di dunia maupun amal tujuan untuk akhirat, yaitu alangkah bagusnya itu harus diawali dengan niat. Kalau niatnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Kalau niatnya jelek, ya hasilnya akan jelek. Kalau niatnya bagus, ya niatnya bagus karena Allah, ya karena akhirat, insya Allah hasilnya di dunia dan di akhirat. Kalau niatnya jelek, niatnya cuman pengen di dunia saja, berarti akhirat nggak bakalan ketemu. Makanya kalau urusan akhirat itu niatnya harus karena Allah dulu, ya. Lillahi ta'ala. Insya Allah ntar hasil dunia dan akhirat. Ya. Apalagi rukun sholat ketika kita melaksanakan sholat fardu. Kalau kita asal-asalan, Allahu Akbar, langsung kita mau baca takbir, Allahu Akbar, enggak niat, enggak bakalan sah, ya enggak bakalan sah sholatnya, alias batal. Ya, kesatu niat, karena niat ini salah satu rukun sholat. Ya, udah tahu cara niat sholat? Insya Allah ya bisa ya. Coba aja baca aja gimana cara contohnya seperti niat sholat subuh misalkan. Gimana? Terus? Itu yang pendeknya. Itu yang pendeknya ya, yang panjangnya gimana? Masa nggak tahu? Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Nah, kalau yang panjangnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada. Kalau sendiri mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Kalau berjamaah mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Jadi gitu. Kalau berjamaah berarti harus ke bawah tuh makmumannya. Ya, kalau sendiri jangan pakai makmuman, udah aja langsung apa? Lillahi ta'ala atau mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala gitu. Kalau itu mau yang niat yang panjang. Kalau yang pendek simple, berarti begini. Usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Gitu. Kalau yang pendek usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu yang pendeknya. Kalau mau sempurna, mau pahalanya double, ya, mau dapat pahala sunnah, berarti harus ke bawah. Mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala kalau sendiri. Kalau berjamaah mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu ya harus ke bawah rakaataininya sama mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala itu harus ke bawah. Itu mungkin udah pada tahu lah ya cara niat sholat subuh. Itu talafuznya, ya itu masih belum dinamakan niat, ya itu belum bisa dinamakan niat. Talafuz masih diucapkan itu usolli fardhu subhi, ya. Kalau misalkan niat itu dibacanya di dalam hati, ya, seperti kita kan bahasa orang Sunda. Tadi dibaca talafuznya, kalimat bahasa Arabnya dulu, usolli fardhu subhi. Nah, berarti sekarang tinggal niatnya.
Kalau kamu mengertinya dengan memakai bahasa Indonesia, berarti cara niatnya itu apa? Mengertegan, tahu gak? Mentekadkan, berarti bahasa kita ngertinya bahasa Indonesia, ya berarti pakai bahasa Indonesia. Kita ngertinya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Berarti ditekadkannya, ya, beriktikodnya, dikertegenana. Itu bahasa Sunda nama kumaha, berarti ku bahasa Inggris, lah ngerti bahasa Inggris. Terserah ngertina ku bahasa Cina, Jepang, Brazil, Peru, Uruguay, Korea, Jepang, Australia, Thailand. Ngertinya ku bahasa-bahasa luar negeri, ya boleh. Tahu gak? Tapi kalau nggak ngerti mah kita ngertinya ku bahasa Sunda, ya udah. Tahu gak cara niatnya, yaitu kertegenana, beriktikadnya ku pakai bahasa apa? Bahasa Sunda. Kalau usolinya itu talafuznya, itu sunnahnya. Ya itu sunnahnya. Ya. Kalau misalkan orang Arab, misalkan kita orang Arab ngertinya nggak ngerti bahasa sama sekali pun, ngertinya cuma bahasa Arab saja. Berarti seorang Arab tersebut apa? Berarti cukup apa? Boleh dibacanya 2 kali, boleh dibaca 2 gimana? Usolnya dibaca dulu dengan lisan dulu, usul li fardhu subhi. Terus begitu takbir Allah, hati apa? Hati mengkertekan juga apa? Beritigot lagi. Ya, pakai bahasa apa? Bahasa Arab lagi. Berarti usoli lagi dibaca. Jadi kalau orang Arab sebetulnya cukup, nggak perlu baca usoli lagi. Udah aja, nggak perlu, kan kalau kita mah usoli dulu ya sunnahnya, sesudah itu baru di dalam hati kita ya. Bahasa tergantung bahasa yang kamu ngertinya. Kalau bahasa orang Arab nggak perlu 2 kali, cukup 1 kali aja, tinggal baca gimana? Allah hati usoli fardhu subhi gitu. Tahu gak, kalau orang Arab udah aja tinggal langsung begitu. Cukup ya. Jadi niatnya gitu ya, usoli fardhu subhi rakaataini musafir bila ada amma lillahi ta'ala, di dalam hatinya usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Ya. Jadi lisan membaca takbir, ya, membaca Allah, hati apa? Hati membaca hati berniat. Bahasa Sunda, ya bahasa Sunda, saya niat sejak kaula niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah, atau berjamaah sejak kalau sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah. Terus yang ke-1 yaitu niat. Mau sholat tahajud, mau sholat duha, mau sholat apa aja, ya, mau sholat tasbih, mau sholat istisqa, mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya harus diawali dengan niat, ya. Terus yang keduanya apa? Yang keduanya bahwa rukun sholat ketika kita sholat jangan kita tinggalkan yang namanya berdiri wal qiyamu ma'al qudrati. Berdiri bagi orang yang mampu. Kalau misalkan kita nggak mampu, ya nggak bisa berdiri, jangan dipaksakan. Atau jangan kita jadi alasan nggak sholat, nggak ibadah, nggak bisa begitu. Tetap kalau memang kamu nggak bisa berdiri, kebetulan memang lagi ada uzur ya, memang kebetulan kaki kita lagi sakit karena jatuh atau karena apa? Karena cenang, ya, karena buduk, ya, karena luka, ya nggak jadi masalah. Memang kita kalau misalkan berdiri betul-betul sakit, ya jangan dipaksakan. Ya, jadi ketika orang yang normal, yang nggak terkena penyakit, bisa lah untuk berdirinya, ya harus berdiri. Ya. Terkecuali memang sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu sama sekali harus berdiri ya. Bagi orang yang mampu ya, kalau nggak mampu ya nggak jadi masalah. Sambil duduk aja nggak jadi masalah, bisa kan? Tergantung bisanya kamu gimana ya. Kalau duduk dulu. Kalau nggak bisa duduk apa? Gimana? Berbaring. Ya berbaring ke kanan, nggak bisa berbaring ke kiri. Ya ntar adalah ke depannya
mengenai tentang bagaimana tata cara sholat ketika kita tidak mampu untuk berdiri. Ntar juga ada ke depannya, ya, ntar juga ada ke depannya dikasih tahu lah tentang mengenai sholat bagaimana ketika kita tidak mampu untuk berdiri. Jadi di sini mah mengetahui rukun sholat itu keduanya harus berdiri bagi orang yang mampu, ya, orang yang bisa untuk berdirinya. Kalau sholat sunnah, mau yang mampu, mau yang tidak mampu, boleh saja. Boleh nggak? Boleh nggak, Tih? Hah? Boleh tuh? Boleh, Fid? Boleh naon? Hah? Boleh naon? Hah? Diperhatikan tuh dia. Boleh naon? Boleh sholat, boleh sholat. Iya, boleh sholat apa? Boleh sholat sunnah, ya. Boleh sholat sunnah, tidak berdiri bagi orang yang mampu. Kita memang mampu berdiri sholat sunnah. Cuman kita memang betul-betul lagi apa? Lagi malas, ya. Memang kita betul-betul lagi malas, ya. Lagi betul-betul malas, tapi pengen sholat. Tapi betul-betul saya pengen sholat sunnah. Pengen sholat qobliyah ba'diyah, pengen sholat duha, pengen sholat tahajud. Tapi malas berdirinya. Boleh gak? Boleh kalau sholat sunnah. Ya cuman pahalanya dikurangi. Ya kalau misalkan tadinya mau dapat pahalanya 100%. Berhubung kita malas sholat sunnahnya. Padahal kita mampu. Ya jadi dikurangi pahalanya menjadi 50 ya. Ya itu diibaratkan seperti itu. Ya makanya kalau pengen pahalanya double, ya mau tidak mau, maupun sholat sunnah juga tetap harus berdiri. Tapi itu jangan dijadikan alasan. Tetap mau sholat wajib, mau sholat sunnah, kalau kita mampu mah usahakan harus berdiri. Jangan dianggap sepele. Ya jangan mentang-mentang memang sholat sunnah bisa sambil duduk, dibiasakan kita sambil duduk, nggak boleh. Ya tetap kita melanggar Rasul. Ya jadi kita seolah-olah apa? Menganggap ya, sunnah itu disepelekan, direndahkan. Tetap ya walaupun memang sholat sunnah tetap harus berdiri juga ya. Terus anu kabarana ini? Mana anu? Hah? Yang kebarana? Oh, yang ketiganya yaitu oh ya. Tadi ya yang keduanya itu apa? Berdiri bagi orang yang mampu. Ketika kita tidak mampu, boleh sambil gimana? Sholatnya di sini kasih tahu ya. Fa'in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa sya'a. Ya. Ya. Ketika kita misalkan kita lagi apes ya. Lagi kebetulan lagi tidak mampu untuk berdiri, maka sholat boleh sambil duduk. Gimana bisanya kamu? Bisanya kamu gimana? Sholat duduknya. Ya mau sholat, mau duduknya sambil apa? Mau duduk iftiros, mau duduk tawarruk, ya, mau duduk kayak perempuan, mau duduk kayak, pokoknya kayak naon we, ya, mau kayak apa aja terserah. Memang kamu bisanya bagaimana tuh duduk kayak Pak, kok ada kayak Pak Sya'a, ya, tetapi duduknya muftarosyan afdol, tetapi duduknya dipilih ya, antara duduk itu ada yang lebih afdol ketika kita memang tidak mampu untuk berdiri. Yang paling afdol gimana? Yang paling afdol itu duduk iftiros. Gimana duduk iftiros itu? Duduk iftiros itu bagaimana? Nah, duduk iftiros itu duduk seperti kita lagi tahiyat awal. Ya, duduk iftiros itu seperti kita lagi duduk tahiyat awal, tahu nggak? Ya, bukan seperti duduk tahiyat akhir, itu namanya duduk tawarruk kalau begitu.
Kalau duduk iftiros itu duduk seperti duduk tahiyatul awal. Nah itu lebih afdol, itu yang paling afdol. Antara dipilih bagaimana yang lebih afdol ketika kita tidak mampu berdiri. Mampunya untuk duduk. Yang lebih afdol yaitu duduk iftiros namanya. Terus yang ketiganya apa? Yang ketiganya yaitu takbiratul ihram. Yang ketiganya yaitu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram teh dan? Hah? Takbiratul ihram teh naon? Iya takbiratul ihram, takbir maksudnya gimana? Hah? Oh. Ada yang tahu nggak maksud takbiratul ihram itu gimana? Enggak susah dikatakan, enggak sebetulnya kalau kita tahu mah kita tahu dulu atau takbir itu apa? Takbir. Nah, membaca naon? Membaca. Tahu nggak? Kau tahu nggak kau? Kau tahu nggak takbiratul ihram itu apa? Ada yang tahu gak? Hah? Iya, yang ketiganya rukun sholat itu takbiratul ihram. Tahu gak takbiratul ihram itu gimana? Hah? Gimana takbiratul ihram deh? Hah? Mengangkatkan tangan. Oh gitu. Takbiratul ihram itu mengangkatkan tangan. Ipin gimana Ipin? Gimana? Pin, non pin, takbiratul ihram teh pin. Han. Takbiratul ihram teh naon? Apa sih takbiratul ihram teh? Pin. Apa maksudnya takbiratul ihram itu apa, Pin? Hah? Itu outing? Hah? Apa ting? Ya. Apa aja? Takbiratul ihram itu aja. Hah? Apa? Di? Gimana di? Takbiratul ihram itu gimana di? Hah? Takbiratul ihram itu apa sih? Bukan. Takbiratul ihram itu bukan mengangkatkan tangan, bukan. Kita harus tahu dulu makna atau definisi atau makna arti dari bertakbir itu apa sih? Takbir itu apa? Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kalau sesudah Ramadan di Ramadan akhir kita takbiran yuk, kita takbir apa takbiran itu? Bukan kita takbiran ngadulag, bukan. Kita takbiran yuk. Kita takbiran teh, kita ngabedug, kita nanti apa namanya? Kita ngadulag, bukan kita ngadulag takbiran teh. Takbiran itu kita membaca takbir. Apa takbir itu? Allahu Akbar. Tahu gak? Jadi takbir itu membaca kalimat Allahu Akbar. Tahu gak? Jadi takbir itu apa, Han? Apa takbir itu? Apa? Takbir itu apa? Membaca kalimat Allah. Allah apa? Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Jadi takbir itu membaca Allahu Akbar, itu namanya takbir, itu Allahu Akbar. Tahu gak? Takbir itu apa? Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu namanya takbir. Itu ihramnya apa? Ihram itu ketika kita sudah membaca Allah, kan hati niat sholat, lisan kita membaca Allahu
Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, nah kita diharamkan. Ya, kita diharamkan untuk apa? Diharamkan untuk main-main. Setelah kita Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar, nah kita diharamkan. Apa? Diharamkan ketika sholat, diharamkan untuk untuk ketawa. Ya, untuk ketawa sambil mengeluarkan suara ya. Apalagi diharamkan untuk untuk nakal. Ngebuk teh. Ya teh. Jadi diharamkan untuk apa? Memukul ya. Diharamkan untuk memukul. Kita lagi Allahu Akbar, itu di situ diharamkan memukul orang. Kadang kan kita ketika beres Allahu Akbar, kita ketawa. Ketawanya bukan ketawa manis, bukan. Jadi ketawanya mengeluarkan suara, nah itu kan batal juga. Itu haram, nggak boleh ketika sholat. Atau memukul, kita sholat, mukul sampai 3 kali ya. Atau kita main-main ya sama teman-teman kita sambil sambil pagulung-gulungnya pada desek-deseknya sehingga pada desek-desek sehingga kiblat kita jadi terarah. Sedangkan kan sholat harus mengarah kiblat. Ternyata sekarang saking kita sholat sambil main-main, sambil canda-candaan, ternyata kiblat kita menjadi robah. Ya, maka itu sholatnya menjadi batal. Nah itu haram juga kita. Tahu gak? Ketika sholat canda-candaan atau ketawa-ketawaan atau atau ngobrol. Sholat masa Allahu Akbar, ku di sana, ku di sini. Masa udah beres Allahu Akbar kita jadi nyanyi? Nah itu batal gak? Haram. Tahu gak? Tidak boleh. Jadi intinya ketika kita sudah selesai Allahu Akbar, udah takbiratul ihram, di situ diharamkan kita beraktivitas apapun. Ya terkecuali ya seperti biasa, memang gerakan-gerakan sholat yang telah diatur. Tahu gak? Selain itu mah kita nggak boleh ya ketawa, berbicara, makan, minum, kentut, ngisi. Tahu gak? Tahu gak? BAB. Tahu gak? Dada. Nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke depan. Ya memang harus ke depan. Tetapi ke depannya harus melihat kemana? Ke arah sujud. Ketika kita sesudah takbiratul ihram. Jadi gitu ya. Artinya takbir itu apa? Membaca kalimat Allahu Akbar. Artinya ihram diharamkan setelah kita membaca takbir. Ya, diharamkan. Intinya harus menjaga daripada pembatalan sholat. Harus menjaga daripada pembatalan sholat. Itu harus dijaga ya, yang mungkin belum kelewat ya. Masih jauh ya untuk mengetahui mengenai tentang pembatalan sholat. Intinya ketika kita sudah selesai Allahu Akbar, sudah selesai takbir, kita harus betul-betul menjaga daripada pembatalan sholat. Yang keberapa sekarang? Nah, gimana sih membaca Allah? Gimana kalau misalkan nih, di sini ada masalah nih ya. Gimana kalau misalkan kita membaca takbirnya itu dirubah, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Dirubah? Nggak boleh. Gimana maksudnya dirubah? Gimana? Kalimat Allahnya, sedangkan kan Asmaul Husna itu jumlahnya sebenarnya ada berapa? Ada kan Asmaul Husna itu kan semuanya jumlahnya ada 99. Nama Allah itu kan ada 99. Bukan hanya Allah kan, ada juga nama Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, nanti Al-Malik, Al-Quddus. Misalkan gini, Al-Maliku Al-Maliku Akbar. Boleh gak? Kan itu Al-Malik itu kan Asmaul Husna, nama Allah. Boleh gak?
Atau Ar-Rahmanu Akbar. Boleh gak? Boleh gak? Kan itu Ar-Rahman Asmaul Husna, nama Allah. Boleh gak? Tih, boleh tuh tih? Ya? Pid, menang tuh Pid? Gak boleh temen. Temenan. Walaupun memang itu Asmaul Husna. Ya, barangkali misalkan di wilayah amanah misalkan. Ada gak? Misalkan, di luar kampung ya, di luar kampung situ mah misalkan ada yang merubah takbir itu diganti sama nama Allah seperti Ar-Rahim. Ar-Rahimu Akbar. Misalkan ada yang membolehkan, sama sekali itu tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetap takbir itu harus membaca kalimat Allahu Akbar. Atau dibalikin. Sekarang mah akbar didahulukan, Allah dibelakangkan. Akbaru Allahu Akbar. Jadi Allahnya 2 kali. Akbarnya 2 kali, bukan Allahnya. Akbar dulu dibaca. Akbar, akbaru Allahu Akbar. Boleh ya? Akbaru Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh didahulukan lapan akbar. Tidak boleh. Harus Allah dulu, baru akbar. Itu yang namanya takbir. Ya, itu harus dibaca. Kalau kita misalkan sholat, kan kita tahunya itu takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ya, terkecuali memang orang yang tidak bisa, orang yang bisu ya, kecuali orang yang tidak bisa membaca kalimat takbir. Ya itu mah nggak jadi masalah. Ya, nggak baca Allahu Akbar juga. Kan itu mah darurat. Ya, uzur ya, itu mah memang udah memang ditakdir oleh Allah Subhanahu, tidak bisa berbicara. Makanya boleh-boleh saja sholatnya tanpa baca Allahu Akbar. Ya, tanpa membaca apapun nggak jadi masalah. Kalau kita mah normal bisa kan? Ya itu harus diusahakan. Baca takbirnya, baca fatihahnya, baca suratnya, baca tasbihnya, baca tahiyatnya. Ya harus betul-betul bisa itu. Ya, yang ketiga itu takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tetapi membaca lafaz Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan itu apa namanya? Sunnah. Kalau mengangkat 2 tangan itu hukumnya sunnah. Sebetulnya ketika kita niat sholat dan membaca takbir, enggak diangkat tangan kita juga enggak jadi masalah. Ya. Cenah ja ente usolli pada subi rakaat Allahu Akbar. Jadi itu. Ya. Ulah panjang-panjang itu Allah usolli pada subi rakaat ini Allahu Akbar. Jadi ente diangkat. Usolli pada subi Allahu Akbar. Terus Allah, tangan kita nggak diangkat, nggak jadi masalah, berarti nggak dapat pahala sunnah. Kalau pengen dapat pahala sunnah, ya di samping membaca takbir, niat, dan tangan diangkat itu yang sempurna, begitu. Ngerti ya? Sekali lagi, Juna, takbir itu apa nak? Apa? Membaca kalimat lafaz Allahu Akbar. Nah, apa nak? Sekali lagi, takbir itu apa? Membaca kalimat. Membaca kalimat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau mengangkatkan tangan itu termasuk takbiratul ihram apa bukan? Bukan. Hah? Bukan. Bukan ya. Mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Ya, kalau pengen dapat pahala sunnah, sertailah dengan mengangkat tangan. Gitu. Jadi jangan ketika ada yang nanya, apa sih takbiratul ihram itu? Oh itu, mengangkat kedua tangan. Nah, itu enggak tepat itu. Salah ya itu, bukan. Udah asar ini? Ya, jadi ini belum kebahas ya. Baru berapa ini? Baru 3. Memang sebetulnya yang mengenai atau penjelasan untuk memahami tentang rukun sholat, memang satu persatu juga lumayan panjang juga ya. Jadi ini tadi sebetulnya dibaca baru berapa? Baru 6, cuman yang kita bahas baru 3. Ya sebab satu persatunya memang contoh-contohnya banyak sekali ya. Jadi mohon maaf juga ya kepada anak-anak. Kemungkinan besar insya Allah kita lanjut lagi hitungan rukun sholat yang ke
yang keempat ya, yang keempat ya. Jadi sekarang dari pengajian atau dari belajar kita di hari Kamis ini baru 3. Insya Allah ntar lanjut kembali hitungan yang keempat dan seterusnya. Sebab berhubung memang ngajinya biasa sampai jam berapa? Sampai asar ya. Memang biasanya dari jam 2 atau dari jam 2:30 tergantung waktunya. Sekarang kan waktunya apa? Sekarang waktu asarnya itu 3:30 ya. Jadi kita ngambilnya dari 2:30 kurang lah gitu. Jadi berhubung ngajinya 1 jam lebih ya, jadi waktunya udah habis. Biasanya kan mengaji sampai asar. Sekarang alhamdulillah sudah memasuki waktu asar. Jadi insya Allah minggu yang akan datang kita lanjut kembali untuk menjelaskan, untuk memberitahukan tentang apa? Tentang hitungan rukun sholat yang keempat, mengenai tentang membaca surah Al-Fatihah. Kita tutup saja dengan membaca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min julumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudihuli ma askala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.